Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asir maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamida fi majlis ta'lim al-hidayah bil ilmi nafi' bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila qaratin nabi Mustafa wa habibil muttaba wa ila qaratin rasidin sayyidina Abdullah wa Rasulullahi wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahihim abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liqwanina alladhi sabaqna bil iman, khususan ila ruhi muslim Syekh Alim Al-Fatih Sadiq bin Sumail Al-Khudri di kitabi Safinatul Najah. Qabarallahu dhunubahu wa khatayahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, wabil khusus sesepuh kita Buya Asmi, mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dikuatkan iman dan Islamnya, dan terus istiqomah hadir bersama dengan kita tanpa mengenal lelah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus pengurus DKM Al-Hidayah, sesuai dengan permintaan hari ini kita tidak melanjutkan Quran surah An-Nisa, tapi ngaji fikih. Kitabnya saya bawa, namanya Safinatun Najah. Apa itu safinah? Safinah adalah perahu alias kapal, An-Najah keselamatan. Isinya bukunya tipis, yang paling dasar kalau di pesantren ngaji itu yang paling dasar ini. Insya Allah hurufnya nggak pada kotak, tapi berambut semua. Insya Allah kita tadarus dulu beberapa ayat, biasanya berapa ya? 3 ayat atau 5 ayat? 5 ayat, nanti baru ngaji safinah. Kalaupun mau dibagikan, nanti dibagikan sama Ustaz Murad atau Pak Haji, cukup atau tidaknya nanti tinggal laporan ke saya bahwa 60 kitab. Dibuka Quran surah At-Taubah, kita tadarus dulu ayat 86. Salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa
alihil ala Rasulillah wa alihil hadirin alhamdulillah rahimahumullah. Kita ini mah kalau pentingnya Pak Haji Tri ketua DKM dan ibu-ibu, kalau ini cocok ngajinya terus, kalau enggak balik lagi ke kisah itu. Jadi kita ngaji ini Pak ya, saya bawa kitabnya di perpus pondok, saya bawa 60. Kalaupun nggak cukup nanti dibawa lagi gratis. Jadi kalau ngaji kitab, bapak-bapak kalau ngaji fikih udah bawa kitab, kalau nggak bawa kitab susah. Gitu Bu ya. Iya. Pak Haji yang bayar. Pak Haji yang bayar, kita yang bayar. Ini Pak Haji adalah karangan tidak lain adalah Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Sumer. Dan rujuknya memakai madhab Imam Syafi'i. Ini sudah masyhur di kalangan pondok pesantren ngaji kitab Safinatul Najah. Cuman yang dipakainya di pondok Kasifatus saja, hurufnya gundul. Kalau ini nggak gundul. Apa perlu dibagikan? Takut ditawar rasanya. Yang dekat dulu. Saya yang di depan. Di dalam kitab yang ada adalah Faslun Arkanul Islam Khamsatun. Ini ngaji fikih ya. Karena kemarin Pak Haji Tri telepon Pak Haji, coba dibuka fikihnya. Kalau di fikih ada kitabnya, Pak Haji bawa aja. Nah kalau cocok kita teruskan, kalau enggak ya ngaji anisa lagi kayak bulan yang lalu. Dalam bab Safinatul Najah kitab ini yang paling pertama adalah menjelaskan Arkanul Islam Khamsatun. Apa itu Arkanul Islam Khamsatun? Rukun Islam itu ada 5. Semua pasti tahu. Tapi kita belum tentu tahu penjabarannya. Apa itu yang rukun Islam yang 5? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak lain adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, wa ita'uz zakah,
dan memberikan zakat atau menunaikan zakat. Yang keempat, wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan catatan istata'a ilaihi sabila, sanggup dalam perjalanannya. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan begitu jabar panjang lebar, penjabarannya begitu panjang lebar. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat yang bagaimana yang disebut syahadat itu? Ketika kita bersyahadat, lisan harus mengucapkan dibarengi dengan hati. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus dibarengi dengan hati. Sebab kalau nggak dibarengi dengan hati, masuk kategori dalam kitab ini lisan saja ucapin tapi nggak dibarengi dengan hati, itu namanya muslim ghairu munji, muslim tidak selamat. Ada yang pengen masuk Islam karena anaknya, karena kalau nikah tanpa seakidah kan zina. Ucap aja di hati mah enggak, pas sudah nikah pindah lagi agamanya. Itu banyak gitu punya. Itu namanya muslim ghairu munji dalam kitab ini. Muslim yang tidak selamat. Ada juga yang kedua, hati saja tapi tidak dibarengi dengan lisan. Hati ngucapin asyhadu an, tapi dalam hati enggak ngucapin dalam lisan. Itu namanya mukmin ghairu munji, mukmin yang tidak selamat. Yang bagus bagaimana, Kiai? Yang bagus muslim dan mukmin yang selamat adalah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan hanya lisan tapi juga hati. Insyaallah. Pertama. Yang kedua, rukun Islam itu adalah sholat. Dalam kitab Safinatun Najah yang saya baca dalam syarahnya, sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut bahasa doa. Sholat menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Apa artinya? Aqwalun beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muftatahatun yang diawali dengan bit takbiri dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi dan diakhiri dengan salam. Jadi ini definisi sholat menurut lughah dan istilah. Menurut lughah sekali lagi, sholat maknanya doa. Menurut istilah aqwalun wa af'alun
af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Aqwalun beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muftatahatun yang diawali bitakbiri dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslimi dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi pertanyaan, aqwalun beberapa perkataan dalam sholat, bacaan Fatihah, surahnya, ruku bacaannya, sujudnya dan sebagainya. Af'alun beberapa pergerakan, perbuatan, rukunya, sujudnya. Itulah definisi sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Diulangi Bu, sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah beberapa perkataan dan beberapa ucapan dan beberapa pergerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dimulai tidak lain adalah sebelum baginda Nabi diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang amat dahsyat. Tidak lain adalah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Sholat itu sudah dimulai nabi-nabi terdahulu. Dalam kitab ini dijelaskan sholat subuh Nabi Adam, sholat zuhur Nabi Daud, sholat asar Nabi Sulaiman, sholat maghrib Nabi Yakub, sholat isya Nabi Yunus. Sebelum Rasul dipanggil, nabi-nabi terdahulu melaksanakan 5 sholat tadi. 5 sholat yang kita kerjakan tidak lain adalah subuh Nabi Adam, zuhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, isya Nabi Yunus. Dan perintah ini lewat Isra Mi'raj, Rasul diajarkan kaifiyah sholat. Naik ke langit pertama, Rasul diajarkan zikir. Rasul melihat para malaikat zikir sampai yaumul kiamah. Sampai sekarang di langit pertama masih zikir, Pak. Mi'raj lagi Rasul ke langit kedua, Rasul melihat para malaikat sedang ruku. Sampai sekarang ruku sampai yaumul kiamah, nggak pegel-pegel tuh malaikat. Di langit ketiga ketika Rasul Mi'raj, Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Sujud sampai sekarang, sampai yaumul kiamah itu para malaikat. Di langit keempat, Rasul melihat para malaikat sedang tasahud. Tasahud sampai yaumul kiamah, nggak berhenti sampai sekarang di langit keempat. Di langit kelima, Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Bertasbih sampai sekarang, sampai yaumul kiamah, nggak berhenti. Di langit keenam, Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir.
bertakbir sampai sekarang, sampai yaumul kiamah nggak berhenti. Dan di langit ketujuh ketika dimi'rajkan baginda Nabi, Rasul melihat para malaikat sedang uluk salam sampai sekarang, sampai yaumul kiamah nggak berhenti. Kenapa malaikat nggak pegel-pegel? Kenapa malaikat nggak bosen-bosen? Kenapa malaikat nggak lelah-lelah? Karena malaikat Allah ciptakan la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, para malaikat mah tidak pernah maksiat, dan para malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Karena malaikat mah beda dengan manusia. Kalau malaikat mah tidak punya nafsu, sedangkan manusia punya nafsu. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, Rasul diajarkan tata cara sholat, Rasul diajarkan kaifiyah sholat. Di langit pertama Rasul melihat malaikat berzikir, di sholat ada zikir. Di langit kedua para malaikat sedang ruku, di sholat ada ruku. Di langit ketiga para malaikat sedang sujud, di sholat ada sujud. Di langit keempat para malaikat sedang tasahud, di sholat ada tasahud. Di langit kelima para malaikat sedang bertasbih, di sholat ada tasbih. Di langit keenam para malaikat sedang bertakbir, di sholat ada takbir. Dan di langit ketujuh para malaikat sedang uluk salam, dan di sholat pun ada uluk salam. Subhanallah. Selanjutnya yang ketiga. Apa yang ketiga? Rukun Islam yang ketiga tidak lain adalah zakat. Zakat artinya memberi. Ada yang mengatakan bersih secara lughah. Secara istilah, zakat itu adalah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak lain adalah 8 asnaf yang bisa menerima zakat. Itu terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. 8 asnaf, yakni yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah.
Apa definisi fakir? Kenapa fakir duluan dulu, setelah itu baru miskin? Kan bisa. Innamas shadaqatu lil masakini wal fuqara. Tapi kenapa ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin? Fakir dulu baru miskin. Karena bedanya fakir dan miskin, fakir mah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha. Miskin orang yang punya usaha tapi tidak mencukupi. Makanya fakir dulu baru miskin. Lebih utamaan fakir dulu baru miskin. Selanjutnya amil. Amil adalah orang yang ngurus harta zakat. Panitia muzaki, panitia zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang lemah imannya dan baru masuk Islam. Riqab, orang yang merdeka, hamba sahaya yang merdeka riqab. Budak merdeka itu riqab, diberikan berzakat. Berikutnya gorim, yang keenam. Apa itu gorim? Orang yang punya hutang dengan catatan hutangnya bukan buat yang haram, hutangnya buat yang mubah. Yang kedua, buat bertikai dari dua golongan, buat nyatuin orang yang bertikai. Yang ketiga, hutangnya buat bayar temen, akhirnya ngebelain temen kepepet. Itu gorim. Tapi lebih utama, intinya yang punya hutang itu bukan buat yang haram. Ya. Dan yang ketujuh, sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, termasuk guru ngaji, masuk ke fisabilillah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yakni musafir dalam perjalanan yang perjalanannya bukan maksiat. Itu adalah zakat, memberi kepada 8 asnaf sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60. Selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak, ngaji kita pada kali ini rukun Islam yang keempat tidak lain adalah puasa. Apa makna puasa? Puasa menurut lughat artinya nahan. Menurut istilah, menahan makan dan minum dan bersetubuh suami istri dari awal terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dilangsungkan dengan niat. Menahan sambil dengan niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan apa? Menahan makan dan minum, juga bersetubuh suami istri. Itu makna dari istilah puasa dalam kitab ini. Selanjutnya, awal dari puasa, kalau dirunut dalam sejarah, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu diawali dari bulan Sya'ban.
Datangnya perintah puasa adalah dari bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrah baginda Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hijrah 2 tahun berikutnya datang perintah puasa. Itu pun perintahnya buka puasa dari maghrib cuman sampai ke Isya. Habis Isya wajib tidur, nggak boleh makan lagi. Akhirnya banyak yang kebablasan, terutama suami istri. Banyak yang nggak kuat nahan tersebut. Akhirnya datang perintah puasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini dituruninnya di kota Madinah. Kenapa di kota Madinah? Karena ayatnya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas diturunkannya di kota Mekah. Ayatnya panjang-panjang dan menjelaskan tentang perintah dan kisah-kisah. Kalau kota Mekah ayatnya pendek-pendek dan menjelaskan tentang keimanan atau tauhid. Qul huwallahu ahad, itu di kota Mekah. Kutiba alaikumussyam, dipardukan alias diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum umat Kanjeng Rasul udah ada puasa. Nabi Adam yang terlebih dahulu puasa. Nabi Adam puasanya ketika 10 Muharram. 300 tahun Nabi Adam dipisahkan oleh Siti Hawa. Dibentangkan Kanjeng Nabi Adam karena memakan buah huldi. Allah lempar Kanjeng Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Kurang lebih 300 tahun Allah pisahkan. Sujud terus di hadapan Allah, berdoa yang kita suka baca doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bahasa santrinya begini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Kanjeng Nabi Adam? Ya Allah, ya Tuhan kami, dolamna, kami telah dolim angkusana kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ketika Nabi Adam berdoa tersebut, maka Kanjeng Nabi Adam doanya diterima. Tepat 10 Muharram, hari Asyura, dipertemukanlah dengan Sayyidah Siti Hawa di kota Mekah, tepatnya di Padang Arafah, Jabal Rahmah, yang ketika ibu-ibu berangkat haji, itu Padang Arafah paling ijabah, doa-doa mustajabah, mengalahkan multazam dan raudhah. Kenapa? Karena di
disitulah pertemuan Kanjeng Nabi Adam dan Sayyidah Siti Hawa Allah pertemukan. Tepat pada tanggal 10 Muharram Allah pertemukan dengan Sayyidah Siti Hawa, dan rasa syukur tersebut Kanjeng Nabi Adam berpuasa. Beres Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh. Kanjeng Nabi Nuh puasanya ketika selamat dari bahtera banjir bandang yang diguyur hujan 7 hari 7 malam. Ketika Allah selamatkan dan Allah kirimkan anaknya Kanjeng Nabi Nuh, Allah selamatkan Kanjeng Nabi Nuh tidak lain adalah tepat pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Nuh bersyukur kepada Allah, puasalah pada tanggal tersebut. Cuman Nabi Nuh mah setelah puasa terus-terusan puasa, nggak berhenti-berhenti setiap hari. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasanya ketika Kanjeng Nabi Ibrahim diselamatkan dari bara api yang diperintahkan oleh Raja Namrud untuk membakar hidup-hidup Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam sejarah Pak menghancurkan patung-patung berhala ketika Raja Namrud itu berburu binatang. Akhirnya berburu binatang, Raja Namrud tersebut keluar dari istana, Nabi Ibrahim masuk. Dihancurkanlah patung-patung yang di istana Raja Namrud. Cuman patung yang besar doang nggak dihancurkan. Patung yang paling besar tersebut dicantelkan tampak Kanjeng Nabi Ibrahim di leher patung tersebut. Pas datang itu Raja Namrud dan antek-anteknya, setelah berburu kaget, Tuhannya semuanya hancur, cuman Tuhan yang gedenya kagak. Akhirnya siapa ini paranormal, cek, ini gak ada lagi yang menentang kita wahai Raja, cuman Ibrahim. Panggil Ibrahim. Dipanggillah Kanjeng Nabi Ibrahim, berdebatlah di situ ibu. Apa kata Raja Namrud? Ibrahim, apakah benar kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan saya? Wahai Raja, kalau Raja teliti, masa Raja menuduh saya? Coba lihatlah Raja, yang menghancurkannya tidak lain adalah Tuhan yang paling besar. Terbukti kampaknya di lehernya. Apa kata Raja Namrud? Wahai Ibrahim, Tuhan yang besar ini gak bisa apa-apa. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau memang gak bisa apa-apa, kenapa engkau sembah? Kejepit debat atau hujahnya Kanjeng Nabi Ibrahim dan Raja Namrud marah. Karena pemimpin sang raja akhirnya marah, gak bisa berdebat dengan Nabi Ibrahim, kalah debatnya. Maka langsung pengawalnya memerintahkan, ikat Ibrahim, gantung di tiang yang paling tinggi, bakar hidup-hidup. Ketika dibakar dia, ternyata pas dilempar dari tiang yang tinggi ke bara api, Allah turunkan firman-Nya, ya narukuni bardan ala salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk itu Bapak, kalau pengen ngamalin anti kebakar, itu ayatnya, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Amalin 11 kali, insya Allah tes yang namanya bara api, minimal korek api. Bapak coba itu korek api di jari, insya Allah melentung. Ketika itu Kanjeng Nabi Ibrahim bersyukur Allah selamatkan,
maka Nabi Allah Ibrahim berpuasa tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dan yang keempat, Nabi Musa alaihissalam berpuasanya 40 hari 40 malam ketika berhalwat di Bukit Turisina. Dan yang kelima tidak lain adalah Kanjeng Nabi Isa alaihissalam berpuasanya hari Minggu. Sabtu kebanyakan itu berpuasanya orang-orang Yahudi ngikutin Kanjeng Nabi Musa. Minggu berpuasanya orang-orang Nasrani, makanya ke gerejanya hari Minggu. Begitu. Nah, ketika itu berpuasalah belum diwajibkan. Ketika diwajibkannya tepat pada bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, karena banyak yang protes, turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah 183 pas awal Ramadan, maka diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu dalam rukun Islam yang keempat. Dan yang terakhir, rukun Islam yang kelima, yakni wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkat ibadah haji dengan tujuan mampu dalam perjalanannya. Haji makna secara lugha adalah al-qasdu. Makna secara istilah al-qasdu ilal Ka'bah wal ibadah. Haji menurut lugha bermaksud atau bertujuan. Menurut istilah bertujuan ke Baitullah. Tujuannya satu, lil ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana supaya bisa berangkat haji? Syaratnya ada 4. Man istata'a ilaihi sabila, laksanakanlah yang pertama, istata'a qalbiyah, sanggup dalam hatinya. Apa itu? Niat yang kuat. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung daripada niat. Kalau duit banyak, rumah gedong bertingkat-tingkat, kontrakan di mana-mana, tapi kagak ada niat, kagak niat yang kuat. Yang kedua, istata'a badaniyah, sanggup dalam badannya. Badannya kudu sehat, sebab ibadah haji mah ibadah fisik. Tawaf fisik, sa'i fisik, tahallul fisik, ke Arafah fisik, melontar jumroh fisik. Itu badan harus sehat. Makanya kalau berangkat haji dicek dulu kesehatan. Betul, Bu? Nah, yang ketiga, istata'a maliyah, sanggup dalam hartanya. Hartanya kudu maslahat. Niat yang kuat, badan yang sehat, harta maslahat. Dalam hadis qudsi dijelaskan, idza hajjar rajulu mimmalin haramin, ketika berhaji ke Baitullah, kalau bapak dan ibu dari harta yang haram, ketika nyampe di Baitullah, fayaqulu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Maka Allah menjawab, la labbaika wala sa'daika. Aku merasa tidak
tidak engkau, aku tidak akan memanggilmu, dan aku merasa engkau tidak akan aku panggil. Kenapa? Karena harta yang engkau berangkatkan dari harta yang haram. Dan yang keempat, syarat yang menjadikan manis tato'a ilaihi sabila adalah istato'a ilmiyah. Apa itu istato'a ilmiyah? Sanggup dalam ilmunya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuqbalu. Setiap insan beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak, juga tidak diterima. Maka untuk itu, supaya sempurna ibadah haji, ilmu manasiknya kudu manfaat, niat yang kuat, harta maslahat, badan yang sehat, ilmu manasik kudu manfaat. Insya Allah kita akan berangkat. Biasanya berangkatnya dengan 3N. Apa itu 3N? Nasab, nasib, nisab. Apa itu nasab? Nasab gara-gara keturunan. Keturunannya kaya raya, kontrakan di mana-mana, dapat usuran bandara, akhirnya berangkat dia haji, cuman hajinya tersebut haji suryana. Apa itu haji suryana? Hajinya boleh ke gusur tanah. Yang kedua adalah nasibnya bagus kayak bulu teladan, Pak. Tahun 2005 diberangkatin sama Bapak WH. Sebelum jadi gubernur, beliau jadi wali kota Tangerang. Maka guru teladan diberangkatin haji, maka guru teladan tahun 2005 hajinya tersebut haji kosasi. Apa itu haji kosasi? Ongkos boleh dikasih. 2007 ya, ada yang diberangkatkan lagi oleh Bapak WH, cuman ini polisi Kapolsek Jatiluhung karena dedikasinya tinggi, diberangkatkanlah oleh Bapak Wali Kota. Maka itu Kapolsek hajinya Haji Nurdin. Apa itu Haji Nurdin? Nurut dinas abidin, hajinya atas biaya dinas. Zaman Presiden Soeharto, karena nyoloknya warna kuning terus gambar beringin, akhirnya diberangkatin sama mantan Presiden Soeharto, maka hajinya tersebut Haji Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Nasab, nasib, nisab. Kalau nisab udah waktunya ngumpulin duit sampai 12 tahun, ngumpulin duit sampai 15 tahun dari yang halal, maka hajinya tersebut Haji Basri. Apa itu Haji Basri? Atas biaya sendiri. Mau Haji Basri, mau Haji Abu Bakar, mau Haji Nurdin, mau Haji Abidin, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, yang penting mah berangkat. Asal jangan kesebutnya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Banyak kejadian. Berangkatlah pergi haji ibu dan bapak, amin. Naik pesawat Garuda Indonesia, kebanggaan Indonesia.
Jangan lupa baca naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah lamunqalibun. Allahumma awin alaina fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Suara apa itu, Pak? Suara saya itu. 9 jam perjalanan tanpa ada halangan dan rintangan, karena hajinya gelombang pertama. Berarti kalau gelombang pertama Madinah dulu baru Mekah, kalau gelombang kedua Mekah dulu baru Madinah. Biasanya ibu-ibu hajinya milihnya haji tamattu. Haji jumlahnya 3, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Apa itu tamattu? Umroh dulu baru haji. Apa itu ifrad? Haji dulu baru umroh. Apa itu qiran? Haji dan umroh pelaksanaannya bersamaan. Kebanyakan di Indonesia milih hajinya tamattu karena enak, habis umroh bebas paharaman. Saking enaknya haji tamattu, maka orang Jawa bilang haji tamattu punya singkatan. Apa itu tamattu? Tangi mangan turun. Alhamdulillah. Sampailah beliau di mana? Di Madinatul Munawwarah, melaksanakan arba'in. Arba'in adalah 8 hari. 8 hari di sana. Jangan lupa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau berjamaah terus-terusan kesebutnya arba'in, karena 5 waktu sholat kita di sana. 5 kali 8 40. 40 bahasa Arabnya arba'in namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ke Raudhah makam Rasulullah. Besoknya ziarah ke Masjid Quba. Besoknya ziarah ke Parakal Jabal Uhud. Besoknya ziarah ke Masjid Qiblatain. Besoknya ziarah ke Masjid Handaq. Maka setelah itu lalu menuju Mekah Al-Mukarramah, diturunkan di Bir Ali, sholat 2 rakaat, niat ma'al ihram. Niatnya yang gampang saja, labbaik Allahumma umratan. Kenapa bukan labbaik Allahumma hajjan? Karena hajinya tidak lain haji tamattu, umroh dulu baru haji. Sampailah di Mekah, maka ibu dan bapak kalau berangkat haji, amin, di perjalanan jangan lupa bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik
wan ni'mata wal mulka syarika lahu. Kucur air mata ibu dan bapak, sampailah di tanah haram, maka masuklah ke Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia, Masjidin Nabawi, masjid terindah di dunia. Baca doa memasukinya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin amin amin. Masuk ke Masjidil Haram, melihat Baitullah, baca doa melihatnya. Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa atamahu mimman hajjahu aw itamarahu tasrifan wa ta'diman wa birran. Amin. Masuklah ibu dan bapak, bertawaflah 7 kali. Jangan lupa istilam sebelum tawaf. Mulai setar pertama di rukun Hajar Aswad dengan menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Baca putaran pertama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal. Saat ini naik ke Bukit Sofa, biar gagah minum zam-zam dulu. Ada di tong-tong yang disiapkan zam-zam, ada yang barot, la barot, ada yang dingin dan tidak dingin. Minum zam-zam, baca doa meminumnya. Apa kata ibu dan bapak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dengan meminum zam-zam ini. Berikanlah rizki yang barokah, rizki yang luas dan halalan thayyibah. Dan meminum air zam-zam ini jadikanlah sebagai obat dari segala macam penyakit dan penderitaan. Amin. Minum zam-zamnya. Alhamdulillah. Zam-zam cap air bening. Itu ya waktu beliau umroh ketemu sama saya. Subhanallah, lagi minum zam-zam, tadinya kerentak, badan sakit, habis tawaf minum zam-zam, kuat lagi, seger lagi. Ketika naik ke Bukit Sofa, baca doanya, Innas Sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Jangan salah Pak, kemarin waktu saya ngebimbing jamaah itu ada jamaah orang Jawa, pokoknya ngikutin kiai aja karena orang Jawa dia baca Innas Sofa, kata dia Innas Sofa wal marwata wal marwata. Itu semua mas iki marwata. Turun dari yang namanya Sofa, ada pal-pal hijau nyambar, berlari-lari kecillah bapak dan ibu, karena itu adalah sejarahnya Siti Hajar ketika mencari-cari air buat anaknya, putra tercintanya Nabi Ismail, sambil berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawwaz innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Naik ke Marwah, baca doa yang di Sofa,
inna shafa wal marwata min sya'airillah. Amin ya robbal. Selesai sa'i 7 kali, ditutupnya jangan di Safa tapi ditutupnya di Bukit Marwah. Tahallullah, nunggu panggilan haji. Karena hajinya tamattu gelombang pertama, biasanya nunggunya 2 minggu. Jangan mikirin belanja dulu. Biasanya Pak ibu-ibu kalau di sana banyak kegodanya dengan belanja. Kalau bapak-bapak pusing, minum paracetamol. Kalau ibu-ibu pusing, kegoda sama paracetamol. Setan mau bergentayangan. Datanglah 8 Zulhijjah, panggilan haji tiba. Panggilan haji telah tiba lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap, kita akan berangkat menuju Arafah. Mandi dulu, kain ihram pakai, niat di maktabah saja, niat yang gampang saja. Labbaik Allahumma hajjan. Beres niat, turun semua dari maktabah alias hotel menuju padang Arafah, padang yang tandus. Maka di sana pertemuan Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, mendengarkan khutbah Arafah. Berdoalah di sana, makom yang paling ijabah, mengalahkan Multazam pintu Ka'bah, mengalahkan Raudhah makam Rasulullah. Subhanallah. Selesai di Arafah, melaksanakan wajib haji, mampir alias mabit di Musdalifah. Musdalifah bukan istrinya si Nasar. Udah cerai ya Pak ya. Musdalifah, mabit di Musdalifah, ngambil batu. Selesai ngambil batu, ada sistem taruh dudi, diantar jemput bus. Naiklah bus menuju 3. Apa itu? Melontar jumroh yang 3. Arafah, Aqobah, Ula, Wusta, Aqobah. Di mana? Di Mina. Maka masuklah ke terowongan Mina. Sekarang mah terowongannya 2. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau dulu tahun 90-an ada tragedi terowongan Mina, karena terowongan Minanya 1, yang masuk dan keluar di dalamnya akhirnya nabrak, banyak yang korban. Sekarang mah enak Bapak. Dulu tahun 2003 ada yang namanya tragedi melontar jumroh. Sekarang mah melontar jumrohnya enak, luar biasa indahnya. Sekarang mah temboknya opal, ada lubangnya begitu besar, ditimpa atau dilontarnya masuk ke dalamnya. Kalau dulu tiang-tiang kayak listrik, maju semuanya, akhirnya nggak kena, maju, banyak yang maju. Kita Asia, Afrika campur dengan segala macam yang badan gede-gede, keinjek-injek, akhirnya banyak korban. Tapi ingat ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita melontar jumroh jangan marah-marah. Sebab ada jamaah yang ngomong begini, Yai, kalau melontar jumroh berarti melempar setan. Betul, berarti kita harus marah-marah karena setannya. Jangan, kita mah lagi ibadah. Nggak mendengar Pak, akhirnya itu melontar jumrohnya marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rojimat disayyatin dari Rahman. Kena lu, balik lagi batunya ke dia. Pas balik lagi batunya ke dia, ternyata di batu dipungut sama dia ada bacaan. Apa kata dia? Sesama setan, jangan saling melontar. Baca doanya dengan ucur air mata. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 kali Aqobah, besok pula Wusta Aqobah 7 kali, besok pula Wusta
Masuk Aqabah 7 kali, selesailah wajib haji dan berangkatlah menuju Mekah melaksanakan rukun haji yang terakhir, yakni tawaf ifadah, sa'i, dan selesailah ibadah haji menggapai haji detailnya 3. 1. Haji mabrur. Amin. Haji mabrur, hajinya diterima sampai ke Indonesia, balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. 2. Haji makbul, hajinya diterima tapi kagak nyampe ke Indonesia, wafat jadi syuhada. Kayak tragedi Kren, tragedi Terowongan, tragedi Jamarot, itu haji makbul. Haji mardud, hajinya tidak diterima tapi nyampe ke Indonesia. Kayak model siapa? Kayak tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin, yang sinetronnya sekarang udah diganti dengan Ikatan Cinta. Insya Allah rangkaian-rangkaian ibadah haji ini, kalau kita melaksanakannya dengan 4 syarat, kita akan menggapai haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah hanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum pertanyaan kita, ya, kita juga kita semua bahwa ada yang membanggakan kita ini. Jadi almarhum Bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini, beliau mau membanggakan 300 bahasa. Ya, 60. Jadi maaf, hari ini tidak bisa dulu. Ya, nanti tunggu. Iya, langsung. Nanti makanya nanti saya minta pakai itu ada seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta Fatihah khusus Bapak Kiai Haji Mahfud Effendi dan Ibu Hajah Maisarah. Semoga sekeluarganya diberi umur panjang yang barokah, murah rezekinya, diberi istiqomah, ditetapkan iman dan Islamnya, diberkahkan rezeki halal thayyibah wasi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah berikutnya untuk ibu keluarga, ibu cucu yang mewakafkan kitab fikih Safinatun Najah, dikirimkan untuk almarhum Bambang Suwitono bin Suwarjo bin Suparji, dikirimkan untuk almarhumah Juwariyah binti Darkasan bin Darmo bin, dikirimkan ke almarhum Bapak Bambang Suwitono bin Suwarjo bin Supardi. Ya. Yang bawah itu yang keluarga Bu Cucu istri. Oh iya. Yang lainnya
keluarganya. Kita doakan almarhum Bapak Bambang Suwitono, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dibarakati umil Quran, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir minta doanya Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita doakan khusus buat Ibu Juwairiyah binti Darkasan bin Darmo bin Singo Samijan, dan khusus buat Cynthia binti Bambang Suwitono bin Suwarjo bin Supardi, dan khusus buat Pacar Dharma Mulia bin Bambang Suwitono bin Suwarjo bin Supardi. Mudah-mudahan keluarga Ibu Juwairiyah mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri yang solehah, suami yang soleh, mempunyai keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, taat ibadah, bakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Rasulullah salawat salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daradi. Al-Fatayadi radal alamin. Ya Muhailal judi wal karabi. Ya Muhailal judi wal karabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kanjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, agar kami
istiqomah ibadah kepadamu, agar kami istiqomah hadir ke tempat-tempat pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la dainan illa qadaita, wa la hajatan illa qadaitaha, wa la hajatan illa qadaitaha bi fadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, wabil khusus hajat Bapak Ki Haji Mahfud Effendi dan keluarga, hajatnya Engkau kabul ya Allah. Wabil khusus hajat kami yang hadir pada pengajian ini, manfaatkan ilmu kami ya Allah, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata, jangan Kau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu futuh kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan futuh kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikanlah pemahaman kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabi dan rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kucurkanlah ilham kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan ilham kepada para malaikat yang terdekat denganmu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kucurkanlah cahayamu yang luas kepada hati kami yang senantiasa keras. Luluhkan hati kami di pagi ini, kami thalabul ilmi, agar kami mendapatkan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Kucurkanlah cahayamu yang luas kepada kami yang mengaji pagi ini ya Allah, sebagaimana Engkau datangkan cahaya matahari sampai yaumul qiyamah nanti. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Waj'alna syakura, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan ya Rabbul Ghafur, jangan masukkan kami ke golongan hamba-hamba-Mu yang kufur. Waj'alna fi ainina saghira, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tawadhu, yang seluruhku dan sujud di hadapan-Mu. Wa fi a'yunina sakabira, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan, begitu banyak ya Allah kesalahan yang kami lakukan. Di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Rabb, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, terima amal ibadahnya ya Allah.
lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisimu, raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah maqbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Khutbah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi